Oke, Bang Kemas. Ya. Bang Kemas sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di daerah Kediri, Polres Kediri itu seperti apa, Bang? Ya, memang ternyata ini kasusnya cukup viral ya, dan juga meresahkan masyarakat. Karena apa? Ternyata kasus ini ada asmara nih yang tumbuh di antara pelaku dan juga korban. Dan dalam waktu yang tidak lama ternyata pihak Resmob Polres setempat dan juga Polda Jawa Tengah kalau tidak salah ya, Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, di sana itu melakukan olah TKP dan juga akhirnya bisa memastikan keyakinan dari penyidik untuk memastikan siapa dugaan pelakunya gitu loh. Apalagi ternyata ada barang bukti CCTV kan ya, yang memang terindikasi ya adalah korban itu adalah yang di dalam cover itu ya, dan juga pelakunya adalah ternyata ada fair atau kedekatan dengan pihak si korban tersebut, seperti itu. Oke, Bang, dengan apa yang dilakukan itu dengan cara mutilasi itu, kalau saya boleh tahu hukuman yang terberat itu apa, Bang, dan pasalnya apa, Bang? Ya, memang kalau dalam pasal pembunuhan atau di KUHP khususnya itu 340, 338 ya. 340 ini memang berencana perkara peristiwa hukum terjadi perbuatan pidananya, tetapi kalau 338 ini tidak ada perencanaannya. Nah, kalau saya perhatikan dari keterangan Humas ya, Polres setempat dan juga Polda setempat, itu memang ada dugaan cukup kuat ini pelaku ini sudah menyiapkan rencana ya dalam membunuh korban. Ya, jadi kalau memang cukup terang dalam proses pemeriksaannya adalah dugaan perencanaan yang ini terbukti, maka yang dikenakan pasal 340 KUHP dan ancamannya adalah hukuman mati dan atau paling kecil adalah seumur hidup ya, untuk dikenakan kepada pelaku, seperti itu. Bisa dikatakan hukuman seberat-beratnya hukuman mati itu dan pasal yang berlapis, Bang, bisa? Ya tentunya pasti ya, karena dalam pemeriksaan dan ataupun penuntutan nantinya lanjut proses ini di tahap 1 dan tahap 2 dan berikutnya masuk persidangan, ini kan pasti memastikan jaksa ya untuk merumuskan tuntutan dakwaannya ini pasar berlapis supaya bisa memastikan ancamannya cukup maksimal untuk pelaku yang saya pikir ini sangat kejam sekali lah ya, yang kita harapkan tidak terjadi ya. Ternyata ini korban perempuan, bahkan mereka check in dulu di hotel ya, ternyata di hotel itu dia sudah merencanakan karena supaya lebih aman kata dia untuk melakukan perbuatan pembunuhannya tersebut. Setelah itu mungkin mereka melakukan hubungan ya di antara kedua belah pihak ini, lalu si terduga pelaku ini ya, tersangka langsung sudah ditetapkan ini membunuh dengan cara dimutilasi setelah itu gitu loh. Karena apa? Ternyata dia nggak cukup untuk bisa memindahkan si korban di TKP yang terakhir ditemukan di luar hotel tersebut ya, walaupun peristiwanya di dalam kamar hotel yang mereka check-in, seperti itu. Oke, Bang, ini tindakan kriminal dan ini terjadi lagi pada kaum hawa, kaum wanita. Apa sih mungkin saran yang harus dilakukan bagi mungkin pemerintah, atau apa tindakan ini sering terjadi pada pihak perempuan, kekerasan terjadi pada pihak perempuan, gimana ya, Bang? Jadi begini ya, ruang privat sama ruang publik berbeda. Negara kita sudah punya undang-undang, negara kita nih sudah punya peraturan yang melindungi anak-anak dan wanita. Ini dibedakan sekali ya, Mas ya. Jadi ruang publik kita ini, negara kita ini melindungi ya dengan undang-undang untuk menegakkan perlindungan kepada anak-anak dan wanita. Ini ruang publiknya ya, negara cukup gitu loh. Tetapi kan ada ruang privat, Mas. Privatnya apa? Masing-masing warga negara ataupun orang-orang yang ada di dalam masyarakat kita ini harusnya lebih aware gitu loh terkait mengenai soal perlindungan dirinya ya. Misalkan dia tidak terlalu percaya dengan teman sejawat gitu ya, dia cukup bisa memilah dan memilih ya dalam pertemanan ya. Jangan sampai ini saling memanfaatkan yang sifatnya merugikan semua pihak. Dan ini sebenarnya adalah kesadaran masyarakat masing-masing gitu di ruang privat itu gitu loh ya. Ini jangan sampai terjadi lah. Saya berharap wanita-wanita kita di Indonesia ini bisa cukup memastikan harga dirinya, kehormatannya, dan juga menjaga pergaulan ya, karena ini penting. Karena kita nggak tahu dengan pergaulan ini, masyarakat kita yang terbuka sekarang saat ini dengan era digital begini, mudah sekali akses untuk berinteraksi ya. Dan makanya yang paling lemah itu adalah wanita gitu dan anak-anak ya. Oleh karenanya
harapan saya dan juga mungkin pasti masyarakat semuanya agar wanita-wanita kita ini lebih bisa menjaga kehormatan dan menjaga pergaulannya untuk tidak percaya banyak kepada teman-teman yang ternyata punya niat buruk kepada dirinya seperti itu. Bang, setelah rekonstruksi kemarin itu katanya penemuan mayatnya itu di berbagai tempat beda-beda ya. Itu seperti apa? Betul. Ya, ternyata kan dalam media itu pas rekonstruksinya dan juga penangkapan pelaku ini, tersangka sekarang sudah jadi tersangka, itu kan ada 3 tempat kalau tidak salah, mohon maaf ya kalau saya ada keliru, karena dalam media itu satu badan dan organ tubuh kaki di bawah itu berbeda ya, dan terakhir kalau tidak salah, mohon maaf ya, kepalanya itu terpisah yang terakhir ditemukan. Ini memang ini ada indikasi yang memang pelaku ini ingin menghilangkan barang bukti, ya kan begitu. Pelaku ini dan sekarang tersangka ini adalah berniat dan berupaya dan sudah selesai perbuatannya ya untuk menghilangkan barang bukti apa yang dia sudah lakukan gitu loh. Maka saya bersyukur dan saya mengapresiasi kepada pihak aparat hukum Polres setempat ya dan juga Polda Jawa Tengah telah melakukan proses penindakan yang cepat untuk mengungkap perkara hukum yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Oke Bang, bisa dikatakan ini pelaku pembunuhan ini memiliki sifat psikopat Bang ya? Karena orang biasanya melakukan pembunuhan ini sekedar mungkin mematikan lawan atau apa. Ini dia sempat untuk menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti, menghilangkan semuanya. Gimana Bang? Jadi kalau bicara psikopat tadi Mas sampaikan tuh ada ruang ilmu ilmiah lain yang harus kita uji ya. Ada ruang medik, ada psikologi dan psikiater yang memang diuji. Apakah pelaku ini, tersangka ini memang memiliki double karakter ya, atau memang ada yang dikatakan tadi adalah memang dia ini seorang psikopat. Karena Mas ya, dalam konteks hasil penelitian ya, mengenai soal para pelaku tindak kejahatan di dunia ini, orang psikopat itu tidak terlihat seperti penjahat Mas. Ya, orang psikopat itu tidak terlihat seperti penjahat secara fisikly. Ya mohon maaf itu misalkan dia urak-urakan, dia bawa senjata gitu kan di mana-mana. Itu orang psikopat justru dia tuh seperti kita ini yang biasa saja. Ternyata dia menampilkan sesuatu kepada khalayak umum dia biasa, tetapi di belakang itu ternyata dia banyak korban ya yang sudah dia habisi. Dan ini terbukti Mas. Gitu. Makanya bicara psikopat ini ada lagi term ya, ada lagi fase berikutnya untuk pemeriksaan si pelaku. Oleh siapa? Ya oleh forensik, tentunya oleh medis. Ya, ini kembali ke aparat hukum. Apakah memang si pelaku ini melakukan perbuatan itu bisa saja bukan sekali ini? Bisa saja kan kita nggak tahu. Ya pengungkapan pemeriksaan tadi itulah aparat hukum penyidik untuk bisa memastikan apakah mereka ini pelaku ini memang masuk kategori tersebut. Ya, Bang, berarti ada memang ini menjadi kasus pembunuhan berencana ya berarti. Kalau dugaan saya di awal dari keterangan si pelaku ya, sesaat ditangkap itu kan diperiksa secara maraton oleh penyidik ya, itu memang ada protap tersebut. Maka saya baca dan saya dengar ya memang sudah direncanakan. Jadi waktu dia ingin bertemu itu di hotel tuh dia sudah menyiapkan itu hotelnya itu. Kemudian kenapa melakukan perbuatan pembunuhan tadi di hotel tadi? Karena dia bicara saya menyiapkan rencana itu dan supaya lebih tidak terdengar, supaya tidak terendus gitu ya. Kalau kita melakukan dia perbuatan pembunuhan tadi di kamar hotel ya, itu peristiwa yang memang rangkaian peristiwa yang dia sudah rencanakan, termasuk pisaunya kan ya, alat senjatanya ya, atau senjata tajamnya untuk digunakan membunuh itu. Dan itu untuk mutilasi tersebut itu sudah dia siapkan dari awal. Makanya unsur pidana untuk pasal 30 saya meyakini ya itu bisa dibuktikan oleh penyidik, kemudian jaksa, dan diputus nanti di pengadilan negeri setempat seperti itu.